baru dia direcord. Ini dia. Oke, kita masuk ke masih nggak nyambung ya. Tema 2, persatuan dalam perbedaan, muatan pelajaran PPKN, pendidikan kewarganegaraan, kadang PKN, ya. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Bagaimana cara kita rukun dalam perbedaan, ya. PKN-nya ada di pelajaran PB2, PB4, dan PB6. Ya, kalau kita teliti pasti dia nampak yang mana PKN-nya. Jadi kalau kita tidak teliti bingung yang mana sebenarnya PPKN-nya. Oke, ini ada gambarnya. Ini suku-suku di Indonesia bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Seperti Pelangi Indah karena waktu yang berbeda-beda, karena ada warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air, jika kita rukun, hidup rukun walaupun berbeda-beda akan indah, ya. Jadi ada perbedaan ini semua, jikalau kita rukun dalam kehidupan kita, baik kehidupan dalam keluarga itu yang paling dasar, dan kehidupan di sekolah, ya, dan kehidupan di masyarakat, pasti akan rukun. Pasti akan enak jikalau kita rukun. Ya. Oke, kita next. Ini main bola biasanya di sekolah, ya. Makna persatuan dalam perbedaan. Apa makna persatuan dalam perbedaan? Ya, pengertiannya maksudnya itu. Makna sama dengan pengertian, ya. Yang pertama, ya. Ya. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Ya. Jadi dengan perbedaan ini, perbedaan suku di Indonesia banyak, ya, kayak kita suku Batak, ya. Budayanya juga banyak, agama di negara kita ada 6, ya. Yang terakhir Konghucu, ya. Keadaan ekonomi juga kita berbeda, ada yang berprofesi sebagai petani, ada PNS, ada segala macamnya. Nah, itu. Tetapi kalau kita rukun, pasti persatuan itu akan kuat. Ya, yang kedua, perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Dengan adanya perbedaan suku, budaya, agama, dan sebagainya itu adalah merupakan kekayaan bangsa kita. Seperti semboyan kita itu, semboyan negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Oke. Terus yang selanjutnya, untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Misalnya kayak di sekolah. Di sekolah kita pasti ada yang berbeda agama. Ada agama Nasrani, ada agama Katolik, ada Protestan, ya, kemungkinan ada Muslim. Ya, jadi kalau kita hidup rukun, pasti kita akan tetap bersatu, itu tepat ada rasa persatuan itu, ya. Selanjutnya, hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah hingga masyarakat. Ya, kehidupan rukun itu dasarnya dimulai dari lingkungan keluarga, yaitu antara kita dengan saudara kita, adik dengan kakak, kakak dengan abangnya, adik kakak abang, yaitu dia harus dimulai dari di rumah. Jadi kalau di rumah kamu sudah terbiasa rukun, tidak mau berantem, jadi itu nanti akan dibawalah sifatnya itu ke sekolah. Jadi kalau kamu ketemu dengan kawanmu yang berbeda-beda, semuanya berbeda, agamanya berbeda, sukunya berbeda, kalau memang sudah kamu dari keluarga terbiasa hidup rukun, di sekolah pun nanti akan lebih enak lagi, ya. Jadi sudah terbiasa, dan masuk juga ke masyarakat. Masyarakat kayak di lingkungan rumah, tetanggamu, itu dia masyarakat. Tidak berantem, rukun, ya. Nah, inilah makna persatuan dalam perbedaan. Itu maksudnya, ya.
Oke, kita next. Oke, teman-teman di kelas biasanya berasal dari berbagai suku bangsa. Kita dapat mendengar logat daerah yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus bersikap toleransi. Oke, kembali kita ke sikap toleransi. Sikap toleransi itu adalah sikap saling menghargai. Iya, seperti di kelas kita ini, di kelas 6. Pasti ada yang suku Simalungun. Ada Simalungun di sini. Terus ada suku Batak. Ada suku, ada lagi suku apa lagi yang ada? Nias. Iya, Nias. Ya, ibu guru kita ada Nias. Ya. Jadi dari logat ngomongnya itu, kita bisa membedakan. Oh, si Payaman itu dia suku Jawa. Dia ngomongnya ora, cuy, seperti itu ya kan. Nampak dari logatnya itu nampak. Oh, ini dari sini. Jadi dalam perbedaan ini kita harus menanamkan rasa toleransi. Kita harus bersikap toleransi, saling menghargai, ya. Saling menghargai antara perbedaan suku. Si Onike lagi di ladang ya, si Onike ini, Onike Presiona. Lagi di ladang kau, Dek. Nampak dia. Oke, kita harus saling menghargai, yaitu sifat toleransi. Kita next. Masih banyak yang mau masuk. Inilah biasanya kita kalau di sekolah, ya. Ini adalah piket di kelas. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan papan tulis, ada yang merapikan kursi. Dan ini masih jam 11:30. Kayak mau pulang ya. Kayaknya ini kelas 1, kelas 2 ini, ya. Kalau kelas 6 kan kita udah pulang hampir jam 1 kita pulang. Ya. Oke, kita next. Itu sekarang kita mengenai nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Sekarang kita masuk ke sekolah. Ya. Jadi, piket kelas bersama-sama membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nilai persatuan. Di sinilah nilai persatuan itu berarti ada kerja sama di kelas ini. Ya, yaitu merupakan penerapan sila yang ketiga. Ya, jadi kalau kita piket bersama dengan teman-teman di kelas, pekerjaan kita akan cepat selesai dan juga lebih ringan. Dan di sini dia menumbuhkan rasa persatuan, rasa persaudaraan. Artinya menumbuhkan kekompakan. Ya, pasti di sini ada pasti yang bercakap-cakap. Kau yang membersihkan ini ya, kau membersihkan ini ya. Berarti itu tandanya kita saling bergaul, berarti mengembangkan rasa persaudaraan. Ya. Jadi untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita perlu memupuk sikap peduli. Jadi kalau kamu tidak peduli, mana ada pekerjaan selesai kalau tidak peduli. PR-nya pun kalau nggak peduli kau sama PR-mu, nggak peduli kau sama job ini, mana ada yang selesai. Iya. Toleransi itu tadi sifat saling menghargai dan mendahulukan kepentingan bersama, ya, kepentingan bersama. Ini piket ini kepentingan bersama, ya, kebersihan di kelas, ya, mendahulukan yang diutamakan dahulu, yaitu dengan memupuk sikap peduli, toleransi, ya. Oke, kita next. Cornelius lagi di jalan dia. Oke, manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah. Ya, yang pertama, dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Jadi kalau ada rasa persatuan di dalam kelas itu, ya jelas di siswa itu pasti berbeda-beda ya. Pengetahuannya juga berbeda-beda. Ada yang gampang, ada yang cepat menerima, ada yang kurang, ada yang sedang. Itu tergantung kepada perkembangan anak-anak itu, ya. Jadi di sini ada yang kita tahu tapi tidak diketahui temannya.
Ada yang diketahui temannya tapi tidak kita ketahui. Jadi di sini kita saling mengisi, saling melengkapi, ya. Jadi saling membantu. Seandainya si Yonike kurang mengerti, ini kayak mana ini ya? Dijelaskan seperti itu, ya. Bisa bertanya sama temannya, ya. Terus yang kedua, suasana belajar di kelas menjadi nyaman. Ya, nyaman artinya nyaman, enak, ya, tidak risih seperti itu. Kalau ada musuhnya di kelas, pasti kan risih kan di kelas, andon dibulang-bulang siapa gitu kan, kalau ada musuhnya. Jadi kalau kita ada persatuan, berarti ada rasa persaudaraan, berarti kita kompak, berarti teman semua, tidak ada musuh di dalam kelas itu. Jadi kita belajar bisa nyaman. Oke, yang selanjutnya, persahabatan semakin erat. Oke, jadi semakin kompak dia dengan temannya, artinya curhat pun bisa, ya, bisa curhat. Jadi nggak terlalu usil lah jadi seorang teman, ya. Kalau udah erat dia berarti udah saling menjaga lah. Terus yang selanjutnya membangun kekompakan, ya. Jadi terakhir menjadi kompak, ya. Oke, inilah manfaatnya, ya. Manfaat jika menerapkan nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah. Inilah manfaatnya A1, 2, 3, 4. Oke. Oke, kita next. Ini ada di lingkungan masyarakat. Ya, ini lingkungan masyarakat melakukan kerja sama atau gotong royong. Oke, pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Sekarang kita masuk ke masyarakatnya. Oke, yang pertama, di lingkungan masyarakat kita perlu sikap peduli. Bukan cuma di lingkungan masyarakat, di setiap lingkungan kita harus ada sikap peduli. Itu yang pertama, ya. Ada rasa pedulimu berarti mau kamu melakukannya, ya. Apapun itu. Terus yang kedua, kita harus membantu tetangga atau kawan kita yang memerlukan bantuan, meskipun berbeda suku atau agama. Ya, jadi kalau ada tetangga kita kena musibah atau gimana, kita harus membantunya sedaya mampu kita, ya. Kalau kita bisa bantu, silakan bantu, ya. Kalau nggak bisa, ya, pinomat kita doakan seperti itu, ya. Walaupun dia berbeda suku dan juga berbeda agama. Kayak di lingkungan ibu tinggal di Marihat, lingkungan ibu kebanyakan mayoritasnya beragama Muslim, ya, lingkungan ibu, dan juga sukunya suku Jawa. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ya, di lingkungan ibu. Kalau yang suku Batak dia bisa dihitung berapa orang, ya. Jadi di sini kita perlu saling peduli. Kalau ke tetangga kita ada masalah, boleh kita membantu. Oke, kita selanjutnya. Kita juga perlu bersikap toleran di lingkungan masyarakat. Ya, sikap toleransi, sikap saling menghargai sangat penting di lingkungan masyarakat. Ya, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, kita juga harus menghargai. Kalau di rumah kita harus menghargai orang tua kita. Iya, nah itu dia. Oke, inilah dia pelaksanaan nilai-nilai persatuannya di lingkungan masyarakat. Nah, ini. Jadi kalau ini bisa diterapkan di lingkungan masyarakat, maka masyarakatnya akan lebih kompak, ya. Nggak ada lagi saling tersinggung lagi, ya. Oke, kita next. Si Cornelius, kenapa si Cornelius? Oke, yang selanjutnya, manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat. Kalau tadi itu kan siapanya, ini sekarang manfaatnya, ya. Nah, ini dia bekerja sama membersihkan lingkungan masyarakat, ya, biar nggak kotor. Oke, iya. Manfaatnya adalah, nah itu, manfaatnya kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Ya, kalau kita saling membantu, saling menghargai,
tidak mau menyinggung tetangganya, maka lingkungan kita itu akan aman, tentram, dan damai. Ya, oke. Selanjutnya, masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Seandainya ada paretnya yang tersumbat, paret lingkungan di masyarakat kita itu. Jadi kalau bersama-sama kita membersihkannya, ya tetangga-tetangga membersihkan, berarti semuanya akan cepat bersih, lancar lagi ya. Jadi pekerjaan pun akan cepat selesai ya, jikalau tetangga-tetangga kita itu saling bekerja sama. Misalnya seperti itu tadi, ini gotong royong membersihkan lingkungan masyarakat ya. Oke, selanjutnya lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Nah ini, jadi kalau kita di lingkungan masyarakat, kadang-kadang ada yang sungkan ngomong. Jadi kalau sudah kita kompak ya, jadi kehidupan di masyarakat kan menjadi aman, tentram dan damai. Jadi kalau ada sesuatu yang tersingkat di pikirannya, jadi pendapat seseorang itu pun mau dia mengeluarkan pendapat. Seperti inilah kita buat pada saat musyawarah. Seperti inilah kita buat. Jadi orang-orang mau mengeluarkan pendapatnya. Ya, jadi pendapatnya bisa diterima nanti, baru bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Inilah manfaatnya menerapkan nilai persatuan perbedaan di masyarakat. Ini manfaatnya, ya. Oke, si Ronald baru masuk, si Ronald. Ini sudah selesai materi kita, semua sampai di situ ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan rapi. Oke, baik, kita masuk ke LK dulu. PKN-nya membuat ringkasannya. Ringkasan yang Ibu buat ini aja, nanti kalian ringkas ya. Udah sedikitnya itu. Terus mengerjakan soal halaman 10. Halaman 10. Coba diperhatikan halaman 10. Cuman halaman 10 dan digambarkan. Artinya itu digambarkan adalah bagannya. Ya, bagannya ini maksudnya yang digambarkan. Ya, nampak ya yang ini ya. Yang ini. 1, 2, 3. Itu yang maksudnya. Ya, PKN-nya cuma 1, PR-nya cuma ini aja. Jadi harus rapi dibuat seperti ini. Oke. Tuliskan kesimpulan tentang persatuan melalui huruf rukun dalam perbedaan pada bagan berikut. Ya, rukun dalam perbedaan. Yang pertama, apa perbedaan yang ada? Yang diminta di sini kesimpulan persatuan. Misalnya, kalau mau kau buat misalnya dalam lingkungan keluarga boleh, dalam lingkungan sekolah boleh, dalam lingkungan masyarakat juga boleh. Ya. Ibu buat contohnya 1, apa perbedaan yang ada pada lingkungan masyarakat? Perbedaannya yang pertama adalah suku. 1 Ibu buat suku aja. Oke. Terus bagaimana menyikapinya? Bagaimana kau menyikapi perbedaan suku itu? Berarti kita harus saling peduli. Terus apa lagi? Toleransi. Kita harus memiliki sikap toleransi. Artinya menghargai. Iya, menghargai, ya menghargai teman kita yang berbeda suku. Cuma 1 Ibu buat ya, nanti buat nanti beberapa lagi. Terus apa manfaat hidup rukunnya? Halo, Bu. Iya. Diam kau. Kenapa nih? Oke, apa manfaat hidup rukunnya yang tadi? Maka lingkungan di masyarakat akan aman, tentram dan damai. Itu dia ya. Itu contohnya 1 Ibu buat. Nanti buat lagi beberapa lagi. Oke. Oke ya. Cuman itu PR-nya Ibu lihat. Ya, itu dari pembelajaran 2. Oke, kita lihat dulu pembelajaran 4. Pembelajaran 4. Di bukumu saya rasa ada itu Ibu buat. Di buku paketmu itu di depannya itu. Ada Ibu buat di situ. Misalnya kalau tema 2 itu yang IPS, matematika, yang IPS, PKN segala macam itu ada Ibu buat di situ di PB mana. Pasti ada di depannya itu, di sampulnya itu.
Karena kemarin kelas 62 tahun yang lalu itu Ibu suruh biar tahu orang itu kalau PKN itu terdapat di PB mana, IPS itu terdapat di PB mana, seperti itu ada. Coba perhatikan nanti sampul depannya itu ya. Di PB4, ini. Sebenarnya nggak nampak dia PKN-nya yang mana, yang halaman 28. Apa kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan? Itu sebenarnya PKN-nya. Ya, apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dalam kesatuan dalam kehidupanmu sehari-hari? Jelaskan dan berikan 3 kegiatan dan perbedaan yang ada. Ya, itu PKN-nya. Cuman menjawab disuruh di situ. Tetapi memperhatikan dari gambar. Dari gambar itu permainan apa? Lupa permainan apa namanya itu. Nah, jelas di situ ada perbedaan suku, ada yang pakai jilbab ya, dan juga yang lainnya ya. Nah, itu. Apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut? Tuliskan 3 manfaat yang kau rasakan. Nah, itu. Ya, itu yang PKN-nya. Terus yang PB6, nah, di PB6 itu sudah lari ke PJOK sebenarnya. Ya, kapan dan di mana kita harus menerapkan hidup rukun dalam perbedaan? Bisakah kita menerapkannya saat berolahraga? Saat berolahraga, disitulah disinggung baru itu oper kantongnya, itu permainannya. Ya, saat olahraga lah sikap rukun ini diterapkan. Nah, itu di situ tidak ada di situ soalnya. Ya. Hanya penerapan PKN-nya dalam berolahraga, sikap rukun dalam berolahraga. Artinya kalau disuruh ibu olahraga berlari, jangan ada mau memukulkan kawannya seperti itu. Ya, biar dia juara langsung ditumbuhkan kawannya bertinggal. Nah, seperti itu. Oke, kalau tidak ada lagi, kita stopkan screen-nya. Jadi PR-nya dikerjakanlah dengan baik, karena PR-nya nggak terlalu banyak ya, cuman 1 ya, cuman dia ada disuruh meringkas. Ringkasannya itu yang Ibu buat ini sudah ringkasan ini Ibu buat ya. Jadi catatannya nanti rapi dibuat, baru siap diringkas, baru latihannya. Itu yang Ibu nilai ya. Oke, ada yang mau dipertanyakan? Kita ada 30 orang, sudah agak berkurang. Semalam 40, sekarang sudah 30 orang. What happened? What happened? Iya. Ya, kalau pelajaran PKN Ibu rasa nggak terlalu susah ya. PKN itu hanya mengenai sikap-sikap, penerapan, berbuat tingkah laku baik, sikap peduli, apalagi toleransi, rukun. Rukun itu bagaimana rukun itu? Rukun tidak berantem ya, aman-aman aja, itu maksudnya kalau rukun ya, nggak mau dia berantem, ngajak berantem. Kalau toleransi itu sikap saling menghargai, toleransi saling menghargai, itu dia. Oke, nanti selanjutnya kita pelajaran apa ya? Oh ya, yang selanjutnya nanti SBK, tidak ada Zoom, mencatat halaman 13 pola lantai, mengerjakan tabel halaman 34 sampai 35. 34 sampai 35. 34 sampai 35. Oh, itu mengenai tarian. Nanti kalau di bukunya tidak ada ya, dibuat. Cuma nanti lihat aja di searching aja nanti searching. Tahu searchingnya? Karena di bukunya nggak apa. Cuman soal-soal aja di bukunya. Iya, nama tariannya, pola lantainya bagaimana. Kan pola lantai itu ada yang melingkar, ada yang apa lagi, Bu apa? Ada beberapa itu. Pola lantai jet. Iya. Iya, di kelas 4 itu udah ada pola lantai ya. Oke, Ibu harap nggak terlalu susah, masih bisa dipahami. Kamu baca, banyak membaca biar lebih gampang dipahami. Iya, nah, waktu kita pun sudah mulai habis karena kita pakai Zoom. Oke,
nanti HP-nya, biar kita coba nanti, Ibu juga lagi belajar, coba nanti download dulu Google Meet. Nanti ambil dari Play Store, tahu Play Store kan? Ya, Play Store. Nanti taruh Meet, M-E-E-T, Meet. Nah, coba download nanti, ya, biar kita nanti bisa, kalau matematika kan agak susah, ya kan? Biar kita nanti bisa mengerjakan soal melalui Google Meet. Dan itu biasanya menggunakan akun. Berarti akunnya yang ada pada HP-mu itu aja nanti kita buat. Ya, coba nanti download ya. Biar kita pelajari. Ibu juga masih lagi belajar tentang Google Meet. Jadi kalau nggak bisa di-download, nggak usah download, nggak apa-apa. Cuma aja kita pakai. Seperti itu ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanya, biar kita tutup pembelajaran kita. Ya, minta tolong jangan terlambat ya. Kalau kita, Ibu kan sering sampaikan, kita mulai jam 8.10. Sengaja Ibu buat karena kita menunggu 10 menit. Ya. Jadi kalau Ibu sudah katakan jam 8.10, kita sudah mulai belajarnya. Seperti itu. Ya. Jadi 10 menit itu menunggu masuk semua teman-temannya. Jadi kita mulai jam 8.10. Artinya kamu harus terbiasa bangun pagi. Terbiasa bangun pagi, sarapan dulu, mandi, baru belajar. Jadi nanti di saat kita sudah melakukan pembelajaran tatap muka, badanmu nggak terkejut seperti itu. Ini kan kamu kan udah biasa tidur-tiduran aja karena kayak libur gitu kan. Sebenarnya kita bukan libur ya. Jadi nanti nggak terkejut badannya, itunya maksudnya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. PR-nya yang semalam sudah semua siap. Jangan PR-nya itu jangan ditunda-tunda ya. Hari ini kerjakan hari ini, Trang, siap sampai malam. Baru hari ini masuk PKN, kerjakan PKN. Truk. Menurut saya nggak terlalu banyak kali PR-nya ya. PKN seringkasnya ringkaslah seapamu. Terus PR-nya cuma 1, SBK-nya nah itu ya, cuma itu ya. Ya, kalau tidak ada lagi baik Ibu sudahi. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum menutup pembelajaran kita. Siapalah yang memimpin doa kita? Ayo, satu orang. Ayo, satu orang saya memimpin doa kita. Ada yang mau memimpin doa kita? Oke, baik. Tidak ada yang memimpin doa kita. Masih ingat 2 tahun Santo Yosef? Biar kita berdoa 2 tahun Santo Yosef. Masih ada yang ingat? Ayo, siapa pimpin aja? Ayo, memimpin yuk. Ayo, pimpin apa? Filemon? Ayo, Filemon. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Sama-sama kita mengucapkan 2 tahun Santo Yosef. Seperti itu aja. Ayo, sayang. Ayo. Ayo, Filemon. Nggak tahu, Bu. Doa tahun Santo Yosef. Iya, kamu cuma memimpin aja. Nanti kita sama-sama mengucapkannya. Ayo. Ayo, teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa. Ayo ulangi dulu Filemon. Kau yang membuatnya. Sama-sama kita mengucapkan doa Santo Yosef. Seperti itu. Oh ya, ayo ulangi. Ya. Ajak teman-temannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sudah siap belajar ya Tuhan. Berikanlah kami kepintaran untuk mengerjakan PR kami ya Tuhan. Dan kami sudah siap belajar dan belum Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya inilah doamu dan segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pinternya kau, Filemon. Kau bilang gak pintar. Oke. Baik, kalau nggak ada lagi, goodbye. Tetap jaga kesehatan. Selamat belajar. Selamat belajar.